Selain Ferrari dan McLaren, Red Bull tentunya adalah tim yang sangat dinantikan peluncuran mobil barunya. Sebagai tim yang mendominasi regulasi ground effect dengan 3 gelar Max Verstappen semenjak 2022, banyak orang menantikan apa langkah selanjutnya dari Red Bull setelah kecolongan gelar konstruktor dari McLaren musim lalu. Red Bull jelas membutuhkan sebuah evolusi yang lebih maju untuk bisa sekali lagi menegaskan dominasinya di tahun terakhir siklus regulasi. Tapi dari apa yang ditampilkan Red Bull dalam peluncuran perdana sasis asli RB21 kemarin, nampaknya malah membuat publik bertanya-tanya dan bingung dengan pendekatan tim untuk 2025. Itu karena ketika tim rival seperti Ferrari, McLaren, bahkan Mercedes berusaha merombak atau memodifikasi bagian-bagian mobilnya, tapi Red Bull tidak melakukan hal yang sama. RB21 sangat identik dengan RB20. Sudah liverinya tidak ganti-ganti, desain mobilnya juga ikutan sama pula. Bisa dibilang kalau secara visual, 90% dari mobil RB21 persis seperti mobil pendahulunya. Bahkan, mungkin lebih tepat kalau mobil 2025 ini sebaiknya dinamakan RB20B saja. Karena jika dibandingkan, keduanya benar-benar identik. Dari luar terlihat seperti mobil 2024, tapi dengan perubahan yang sangat-sangat kecil dan hanya bisa dilihat jika kita simak secara seksama. Christian Horner mengakui kalau memang RB21 dan RB20 secara visual sangat mirip, tapi ia menegaskan kalau fokus pengembangan tim adalah pada hal yang bersifat detail. Horner mengklaim kalau setiap permukaan dan setiap komponen di mobil sudah diubah, diperbarui, dan disempurnakan. Seperti yang pernah kami bahas di beberapa video yang lalu, salah satu ketertinggalan Red Bull dibanding McLaren adalah mereka kehilangan sentuhan di aspek attention to detail. Ketika McLaren bisa mendesain mobilnya dengan memperhatikan detail-detail kecil di setiap lekukan aerodinamika, dan bahkan sampai bisa eksplorasi flexi-wing, Red Bull kebingungan dengan masalah di RB20. Namun itu disebabkan oleh Red Bull sendiri yang tidak mendengarkan masukan dari Adrian Newey yang sudah memperingatkan mereka soal potensi masalah semenjak era mobil RB19 dan terlena dengan Max Verstappen yang terus-menerus bisa menggendong performa tim. 2025 adalah saatnya bagi Red Bull untuk mengkoreksi kesalahannya dan kembali ke jalan yang benar untuk merebut kembali gelar konstruktor yang hilang dan mengantarkan Verstappen menuju titel kelimanya. Salah satu caranya adalah memprioritaskan sentuhan-sentuhan detail dalam pengembangan RB21, terutama di area underfloor. Direktur teknis tim, Pierre Waki, berkata kalau mereka tak ada masalah dengan konsep yang terlihat secara visual, karena semua mobil saat ini berkiblat pada konsep yang Red Bull perkenalkan pada 2022 silam. Oleh karena itu, Red Bull tidak begitu peduli soal penampilan yang identik karena prioritas mereka ada di detailing. Apalagi konsep yang diusung 2024 sudah membawa tim meraih kemenangan dalam 7 balapan pertama musim lalu. Detail pertama yang bisa kita perhatikan ada pada desain hidung yang nampak sedikit lebih flat, terutama di lekukan di atasnya yang sedikit diperhalus. Ini menandakan ada modifikasi dari sambungan sasis ke hidung mobil, yang mungkin salah satu fungsinya adalah memberikan ruang untuk adjustment suspensi depan. Untuk area front wing semua nampak sama seperti musim lalu, termasuk masih adanya semacam winglet kecil di elemen separator flap terluar yang dimanfaatkan untuk pembentukan vortex demi efisiensi aerodinamika. Kami justru sangat penasaran kenapa desain sayap depannya masih sama. Red Bull menghabiskan musim dingin untuk mengeksplorasi flexi-wing untuk mencapai level keseimbangan aero seperti McLaren dan Ferrari yang sudah mengembangkannya musim lalu. Tapi seperti yang kita tahu, FIA sudah keluarkan technical directive baru yang memperketat tes kelenturan sayap di GP Australia dan GP Spanyol nanti. Red Bull yang sudah kembangkan flexi-wing versinya sendiri untuk RB21 dikabarkan kesal karena aturan baru itu keluar secara mendadak dan langsung diterapkan di awal musim. Apakah Red Bull kemudian terpaksa membatalkan pengembangan sayap depan spek baru karena perubahan mendadak aturan flexi-wing dan tetap memakai sayap depan spek musim lalu? Atau jangan-jangan modifikasi yang dibuat difokuskan di aspek struktural. Jadi meski desainnya sama, tapi secara struktur sayap depan di RB21 sudah memiliki elemen flexi-wing yang disesuaikan dengan aturan terbaru. Misteri tersebut akan terjawab seiring dengan musim 2025 berjalan nanti. Beralih ke suspensi depan, Red Bull masih memakai pull rod dengan sedikit modifikasi wishbone atas yang ditinggikan sampai mentok. Suspensi merupakan detail yang juga diperhatikan Red Bull, karena salah satu sumber masalah musim lalu adalah dinamika suspensi yang terlalu kaku, terutama di sirkuit bergelombang dan tikungan lambat.
Dengan geometri yang lebih ekstrim, diharapkan bisa meningkatkan area kontak ban dengan aspal semaksimal mungkin, yang bisa memperbaiki bagaimana ruang operasi temperaturnya, serta grip yang lebih konsisten. Masuk ke tengah, semua nampak sangat identik, dan tidak ada yang diutak-atik Red Bull. Dari model sidepod, engine cover, inlet cockpit, sampai airbox, semuanya sangat persis. Perbedaan kecil mungkin ada di hilangnya winglet di belakang halo dan ukuran engine cover yang diklaim sedikit lebih ramping. Hal lain yang menarik adalah detail yang diberikan Red Bull di area floor yang menandakan modifikasi utama yang dibuat di RB21. Seperti dilakukan pinggir bawah undercut sidepod, nampak ada perbedaan geometri dengan mobil musim lalu. Ini memberikan indikasi soal seberapa besar pengembangan yang dilakukan Red Bull di area underfloor, dengan menjadikan lekukannya lebih kompleks untuk meningkatkan energi airflow yang dibentuk. Modifikasi juga diberikan tim di area coke battle, dengan detail yang ditaruh di floor atas diffuser. Jelas kalau Red Bull ingin meningkatkan energi airflow yang ada di underfloor dengan cara mempercepat aliran anginnya, yang otomatis akan menurunkan tekanan udara di sana, dan akan meningkatkan downforce yang dihasilkan. Selain itu, modifikasi underfloor yang dikombinasikan dengan suspensi depan tadi diharapkan bisa membuat RB21 bisa tetap perform optimal saat diberikan settingan ride height yang tinggi. Komponen mobil sisanya seperti suspensi dan sayap belakang, RB21 masih memakai spek yang serupa dengan musim lalu. Jadi bisa disimpulkan ada dua alasan kenapa Red Bull masih memakai desain visual yang identik dengan RB20 di mobil 2025. Pertama, pengembangan mobil mereka sudah mentok dan tidak ada pilihan selain mulai memperhatikan detail-detail kecil untuk bisa keep up dengan McLaren. Pengembangan sudah mentok ini bukan hal negatif, melainkan bisa jadi positif, yaitu desain yang dimiliki Red Bull saat ini adalah konsep terbaik yang bisa hasilkan performa konsisten dengan keseimbangan aero yang diharapkan. Lalu kedua, bisa jadi karena aturan flexi wing terbaru yang mempengaruhi desain sayap depan dan berdampak ke permukaan aerodinamika yang mempertahankan desain musim lalu untuk prioritaskan underfloor. Alasan pertama mungkin paling masuk akal, dan alasan kedua memang lebih kepada asumsi kami jika melihat kabar-kabar yang beredar dalam sebulan terakhir. Atau ada satu lagi kemungkinan, alasan kenapa Red Bull desainnya identik, yaitu jangan-jangan mereka sandbagging, alias tim masih menyembunyikan desain aslinya. Tim pasti akan memberikan banyak pembaruan komponen, terutama pada tes pramusim selama 3 hari ke depan sampai GP Spanyol ketika tes flexi-wing untuk sayap depan diperketat. Namun setidaknya sampai race pembuka GP Australia, belum ada indikasi kalau Red Bull akan merubah desain RB21 secara signifikan karena waktu serta logistik yang mepet. Max Verstappen mungkin juga sama bingungnya dengan kita ketika pertama kali melihat desain terbaru RB21 dan punya pertanyaan yang sama. Hal itu karena Red Bull sudah dipenuhi perasaan skeptis soal target mereka di 2025 setelah apa yang terjadi musim lalu dengan kekalahan di gelar konstruktor. Kemampuan tim dalam mewujudkan gelar kelima Verstappen jadi sangat dipertanyakan dan membuat peluangnya untuk dikalahkan rival jadi semakin besar. Musim lalu membuktikan kalau sejago-jagonya Verstappen, tapi kalau performa mobilnya amburadul, maka skillnya tak bisa menolong lagi dengan level kompetisi yang makin ketat. Apakah Verstappen bisa menambah pundi-pundi gelarnya musim ini? Tulis pendapat kamu di komentar, dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.